Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon kesediaannya untuk menunggu 1 sampai 2 menit lagi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi di Philip Morning Mas Call edisi 11 Januari 2022. Bersama kami, tim Research Philip Securities Indonesia, dan kita akan mereview pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan kemarin. IHSG terpantau melemah tipis 0,15% setelah pada perdagangan Senin lalu sempat mencatatkan penguatan. Namun tekanan dari masih dari Bank Sentral Amerika Serikat ya, perihal menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan masih menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Bursa Asia juga terpantau mix dengan indeks Hang Seng dan juga Straits Times yang menguat 1,08% dan 0,68%. Sedangkan FTSE dan juga DAX kompak melemah, di antaranya 0,5% dan juga 1,1%. Sedangkan untuk bursa Amerika, Nasdaq menjadi salah satu indeks yang mampu mencatatkan penguatan hingga penutupan perdagangan, menguat tipis 0,05%, sedangkan Dow Jones melemah 0,45, disusul oleh S&P 500 yang melemah 0,14. Investor terlihat sedikit terkejut minggu lalu setelah rapat kebijakan Federal Reserve atau FOMC yang memperlihatkan bahwa para pejabat The Fed yakin pasar tenaga kerja Amerika Serikat sudah mencapai level fully employed yang ditujukan sebelumnya atau yang ditargetkan sebelumnya oleh pemerintah, sehingga tidak lagi membutuhkan suku bunga super rendah dan juga
tools ataupun alat moneter lainnya. IMF juga menyebutkan bahwa untuk negara berkembang, untuk saat ini dengan adanya proyeksi dan juga pandangan dari Gubernur The Fed yang lebih hawkish, lebih memperingatkan bahwa ekonomi negara berkembang harus bersiap menghadapi kenaikan suku bunga di tahun ini. Sedangkan dari komoditas, kami mencatatkan pelemahan ataupun pada perdagangan semalam, batu bara menjadi komoditas yang mencatatkan pelemahan paling dalam sebesar 3,95% di level 170 US dollar per metric ton. Sedangkan pelemahan juga terjadi di tembaga sebesar 0,87 disusul oleh minyak sawit atau CPO sebesar 0,80%. Penguatan terjadi di harga emas, gold menguat 0,29%, menyusul adanya kekhawatiran inflasi akibat data tenaga kerja Amerika Serikat yang terus menunjukkan perbaikan. Kenaikan ini juga disusul oleh nikel sebesar 0,33 dan yang terakhir ada timah sebesar 0,09%. Untuk pergerakan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan lebih cenderung bergerak bearish secara moderate dengan tingkat support dan resisten di antaranya 6.675 dan 6.735. Untuk aksi korporasi atau berita korporasi yang kita sudah rangkum, di antaranya ada PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON, yang menargetkan new contract tumbuh 20-30% di tahun ini. Yang kedua ada MLPL atau PT Multipolar Tbk yang akan melaksanakan right issue dengan target penerimaan sebesar 999,8 miliar rupiah. Untuk MTEL yang terakhir, atau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk menargetkan pendapatan sebesar 7,4 triliun, sehingga net income ditargetkan juga akan tumbuh ke level 1,6 triliun di tahun ini. Berikut adalah rekomendasi dari Philips Sekuritas Indonesia untuk perdagangan hari ini dan beberapa hari ke depan, bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu, di antaranya Berkah Beton Sedaya atau BEPS yang saat ini kembali menguji area dynamic support EMA 24 di susul stokastik yang cukup menarik jika kita perhatikan pergerakan terakhir dari BEPS. BEPS sebenarnya dari candlestick menunjukkan satu pola spinning top, tapi hal ini bisa kita gunakan sebagai area pemantauan atau area yang bisa kita cermati untuk spekulatif buy. Dengan begitu, BEPS juga kita rekomendasikan untuk perdagangan hari ini dengan entry buy di 4690 atau 4690. Target price pertama di 5575, sedangkan target price kedua di 6200. Stop loss kami sarankan di 4450. Yang kedua ada AGRO atau Bank Raya Indonesia Tbk. AGRO dari pergerakan terakhir ataupun 2 minggu terakhir ini menunjukkan satu penurunan yang sudah sangat tajam. AGRO juga menyusul pergerakan pada perdagangan kemarin yang membentuk pola bullish piercing line dengan dukungan stokastik RSI yang bergerak golden cross di area oversold dengan indikator volume ataupun indikator lainnya ya seperti volume menunjukkan satu fase adanya akumulasi atau awal dari akumulasi dari AGRO. Kita bisa manfaatkan salah satu rebound ini untuk spekulatif buy di area 1480-an dengan target price pertama di 1735 dan target price kedua di 1825. Stop loss kami sarankan di 1395 dan kalau tidak ada penguatan pada perdagangan hari ini, AGRO bisa dijauhkan ataupun bisa diperhatikan terlebih dahulu sampai ada signal yang lebih confirm. Yang ketiga ada BABP.
layak untuk spekulatif buy, ataupun Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. BABP dari teknikal kami lihat cukup menarik dengan adanya indikator stokastik yang bergerak golden cross dengan candle inverted hammer yang terbentuk di perdagangan kemarin. BABP juga sudah menyentuh atau membuat satu support baru yang sebelumnya menembus area support sebelumnya ada di kisaran 180-an. Dengan begitu, BABP adanya signal rebound ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Untuk perdagangan hari ini kami sarankan trade buy ataupun perhatikan area 166 dengan target price pertama di 186 dan target price kedua di 199. Stop loss kami sarankan di 160 dan kalaupun ada koreksi ataupun pelemahan yang berlanjut di perdagangan hari ini ataupun mencapai area 160, Bapak dan Ibu bisa secepatnya lepas karena BABP memiliki tingkat risiko yang masih tinggi. Terakhir ada SMRA atau Summarecon Agung Tbk. SMRA juga cukup menarik jika Bapak dan Ibu perhatikan dengan kondisi ataupun candle yang positif atau bullish, piercing line dengan dukungan stokastik RSI, dan juga signal rebound ini melanjutkan fase bearish, dan kami rasa signal ini juga akan menghentikan sementara waktu dari bearish jangka menengah dari SMRA, dan kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek atau trading cepat. Trade buy di area 785, sedangkan target price pertama di 820 dan target price kedua di 840. Stop loss, kita tetapkan area support terdekat SMRA karena tidak ada support lain yang bisa menunjang. Jadi kita sarankan stop loss di area 755. Berikutnya ada edukasi Philips Sekuritas Indonesia dalam sepekan, diantaranya trading dengan fitur automatic order yang akan diadakan di hari Selasa 11 Januari 2022 atau hari ini pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada pentingnya analisa fundamental dalam bertransaksi saham yang akan diadakan di hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu semuanya, dan Bapak dan Ibu bisa langsung join via Zoom dengan link yang ada di slide ini. Untuk pendaftaran, wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Terima kasih, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilahkan untuk menggunakan kolom Q&A untuk bertanya, dan kita akan kembali kurang lebih 1 menit lagi. Terima kasih. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena juga pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk, kita bisa mulai untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan ambil dulu dari kolom Q&A. Karena sepertinya masih ada Bapak dan Ibu yang menggunakan kolom chat untuk bertanya, tapi tidak apa-apa, kita coba nanti akan bahas ya kalau masih ada waktu di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama mungkin kita bisa bahas MLPL dulu ya. Dari pergerakan teknikal ya, pagi hari ini MLPL seperti apa. Kami rasa MLPL saat ini dan hari ini mungkin akan coba uji area support dia di kisaran 320-an. Dan bisa dikatakan area 320 ini sudah sempat dicapai atau setidaknya mendekati ya sebanyak 2 kali ya.
Jadi adanya pencapaian 2 kali area support ini kita masih bisa perhatikan dulu ya Bapak dan Ibu, karena sebenarnya ada 2 kemungkinan ya, dan kemungkinan yang pertama, 2 kali penembusan atau 2 kali pencapaian area support ini bisa disignalkan sebagai support yang kuat, sehingga kita bisa manfaatkan kalau ada candle bullish ya di perdagangan hari ini. Jadi memang saran saya lebih perhatikan sampai penutupan perdagangan, apakah ada candle bullish yang terbentuk dan juga indikator-indikator lain seperti stokastik dan volume yang menunjukkan adanya satu peningkatan dari aktivitas trading atau transaksi, sehingga nanti kita bisa manfaatkan untuk cicil beli lagi atau spekulatif beli lagi, dan proyeksinya kita bisa manfaatkan adanya satu technical rebound sesaat. Seperti itu. Namun untuk jangka menengah dengan support yang terus dicapai seperti ini sebanyak 2 kali, kita khawatirkan support ini tidak lama akan ditembus oleh MLPL. Jadi mungkin jangka yang lebih panjang lagi atau menengahnya kita tidak sarankan, dan kita lebih sarankan untuk trading cepat ya atau jangka pendek. Kurang lebih seperti itu. Kita masih tunggu lagi penutupan perdagangan hari ini ya. Lanjut mungkin BBHI dan juga AGRO. BBHI juga banyak yang menanyakan tentang saham ini, jadi saya rasa bisa kita gabungkan aja untuk jawaban dari BBHI, semoga juga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. BBHI seperti apa setelah adanya right issue? Kami rasa dari isu yang berkembang ya, di mana BBHI dikabarkan kedatangan investor baru, baik itu dari Bukalapak dan juga dari Grup Salim, yang kembali lagi sebenarnya bank-bank yang bisa dikatakan kecil ini diisukan ke depannya akan lebih serius mengembangkan layanan perbankan digital, sehingga hal itu yang menaikkan BBHI dalam beberapa hari kemarin ya, atau di 1 minggu kemarin kurang lebih, sebelum adanya RAID ya tentunya. Karena RAID itu setahu saya, coba saya buka dulu untuk data BBHI. Ya, right issue-nya untuk rasionya 86 saham, 100 saham lama mendapatkan 86 saham baru. Jadi memang ada penurunan ya, sedikit penurunan karena harga teoritisnya juga pasti akan terpengaruh seperti itu pasca right issue. Jadi bagaimana dengan pergerakan dan isu-isu yang berkembang saat ini? Saya rasa BBHI masih bisa dicermati ya untuk pergerakan jangka menengah dulu sepertinya, karena kita masih perlu tunggu lagi perkembangan dan juga keseriusan dari Bank Indonesia ini untuk mengembangkan platform digitalnya. Karena yang kita lihat memang beberapa perbankan digital lainnya memang sudah mengembangkan layanan-layanan digitalnya, dan kita lihat atau kita bisa nilai layanan tersebut cukup efektif untuk menjaring nasabah baru dan juga menyehatkan rasio-rasio perbankannya. Namun di sini kita belum bisa atau belum bisa pastikan lagi Alobank ini seperti apa, tapi memang dengan keseriusan dari beberapa investor baru yang masuk ke perusahaan ini, kita bisa nilai untuk sementara waktu bahwa ada investor-investor yang serius untuk membantu Alobank ini atau BBHI untuk lebih baik lagi dan juga menyediakan satu layanan perbankan digital yang nantinya bisa menunjang kinerja perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau untuk RAID bisa di-exercise, kalau isunya masih cukup positif, kami rasa untuk sampai saat ini. Jadi bisa diperhatikan lagi nanti untuk jangka menengahnya. Jadi karena RAID ini agak rendah ya, maksudnya harga teoritisnya rendah, jadi membentuk satu gap. Jadi ini gap ini memang reaksi dari RAID-nya tadi ya, seperti itu. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk pergerakannya ke depan.
Lanjut untuk AGRO ya, dan kalau AGRO mungkin karena kebetulan masuk ke rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, jadi saran saya bisa diperhatikan saran-saran atau rekomendasi yang sudah kita berikan sebelumnya. Selanjutnya untuk PTBA dan CTRA seperti apa? PTBA, kalau kita lihat batubara hari ini melemah, candle juga lebih ke arah hanging man, jadi kami rasa untuk hari ini PTBA lebih cenderung akan mengalami koreksi seperti itu. Koreksinya sampai sejauh apa kita bisa perhatikan dulu. Sebenarnya support dia yang paling kuat ya, yang paling kuat itu sebenarnya kita bisa tunggu di area EMA 90. Tapi ini cukup jauh karena PTBA ini juga udah menguat ya. Jadi ini sebenarnya ini yang lebih valid. EMA 90 itu yang kita anggap sebagai satu area support kuat dynamic dari PTBA. Jadi untuk perdagangan hari ini kami rasa PTBA akan coba akan coba koreksi area support dia yang bisa dicapai oleh PTBA untuk pergerakan hari ini ya. Mungkin yang pertama ada di 2720-an atau mendekati area EMA 24 dynamic support jangka pendek, dan selanjutnya mungkin kita bisa perhatikan area 2670-an. Seperti itu. Bagaimana dengan PTBA yang sudah memiliki sahamnya atau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki saham PTBA sebelumnya? PTBA kebetulan di Januari tanggal 5 kita rekomendasikan untuk beli di 2680, sedangkan target price-nya di 2780. 2780 kami rasa target price pertama sudah dicapai ya. Jadi baiknya untuk hari ini kalau Bapak dan Ibu ingin mengikuti saran dari Philips Sekuritas, kita sarankan untuk cicil jual 2780. Target price pertama sudah dicapai, sedangkan target price kedua ini di 2830 jelas belum tercapai oleh PTBA ya, karena yang terakhir itu paling tinggi 2790. Jadi mungkin bisa dilakukan cicil jual dulu atau bisa dilakukan jual sepenuhnya karena memang kita sudah masuk ke target price pertama yang kita rekomendasikan dari tanggal Januari, tanggal 5 kemarin. Seperti itu. Rekomendasi kita, PTBA masih bisa di hold selama dia masih bergerak di atas EMA 90. Jadi bisa kita perhatikan lagi exponential moving average 90 hari atau kisaran 2640, itu adalah area support paling dalamnya. Jadi kalau ada penembusan di bawah 2640, Bapak dan Ibu bisa mulai perhatikan atau mulai khawatir dengan pergerakan PTBA ke depan. Lanjut, bagaimana dengan CTRA atau Ciputra Development Tbk? Di perdagangan kemarin CTRA membentuk doji gravestone, didukung stokastik RSI yang bergerak di area oversold. Kami rasa CTRA perlu adanya signal yang positif di perdagangan atau pembukaan hari ini, sehingga kalau ada penguatan, kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. CTRA dari historical pergerakannya memiliki satu area resisten dynamic EMA 24, kalau saya gunakan exponential moving average 24. Di sini dua momen di mana CTRA tertahan di kisaran eksponensialnya, moving average 24, sehingga untuk pergerakan ke depan atau pergerakan saat ini, kita bisa gunakan lagi exponential moving average 24 hari sebagai acuan untuk target price. Oke, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, tentu ada di area 1000. Tepat di area 1000 itu adalah target price. Jika kita gunakan Fibonacci retracement dan ini bertepatan dengan area EMA 24, mendekati area exponential moving average 24. Jadi kisaran 1000 kurang lebih itu bisa digunakan sebagai target price untuk hari ini. Lanjut, bagaimana dengan Antam dan MNCN, bagaimana teknikalnya? Antam, hari ini nikel menguat dan gold-nya sendiri juga cukup positif, jadi kami rasa pergerakan teknikalnya ini sedang uji area support dia, jadi untuk pergerakan hari ini sepertinya lebih cenderung akan bergerak menguat dari Antam. Kelihatan? Oke. Mungkin di sini ada support yang cukup kuat ya, sejak tanggal ataupun dari kuartal 3 kemarin ya. Di sini ada area support di 2220, tepat di area tersebut Antam memiliki penahanan pergerakan. Jadi
Sentimen hari ini dari pergerakan komoditasnya itu lebih cenderung positif dan teknikalnya sendiri juga cukup menarik jika kita ingin perhatikan. Kita tunggu dulu pembukaan perdagangan dari Antam kalau memang ada satu signal yang positif atau penguatan yang terlihat. Kita bisa gunakan strategi spekulatif buy untuk saham ini. Target harganya, kalau kita bisa perhatikan di sini target harga dari Antam, jangka pendek aja kita lihat, Antam ini punya area dynamic resisten EMA 90, sehingga dengan begitu kita bisa manfaatkan lagi exponential moving average-nya sebagai target harga untuk Antam. Fibonacci retracement. Kalau Bapak dan Ibu sering menggunakan Fibonacci retracement, tentu 0,618 tidak akan lepas dari target harga, karena ini adalah golden ratio dari Fibonacci retracement, itu tepatnya ada di kisaran 2.300. Kita bisa gunakan ini sebagai target price pertama, sedangkan target price kedua itu ada di kisaran 0,768 atau 2.320. Mendekati exponential moving average 90 hari, sesuai dengan historical pergerakan dari Antam, yang dimana kalau Antam ini ada satu technical rebound, mereka akan lebih cenderung mengarah ke EMA 90-nya. Kurang lebih seperti itu. Jelas kalau misalkan Antam ini setidaknya ya, kalau misalkan dia lanjut lagi koreksi, support yang menunjang dia ini yang kedua ya, ada di kisaran 2190-an. Ya, 2190. Ini bisa diperhatikan kalau Antam tidak sesuai dengan skenario yang kita coba perhatikan untuk perdagangan hari ini. Kalau misalkan ada pelemahan lagi dan mencapai area 2190, itu udah mulai bisa dijauhkan aja ya, seperti itu. Itu adalah target dan juga strategi untuk Antam pada perdagangan hari ini. Lanjut bagaimana dengan MNCN? Media Nusantara Citra Tbk. Stokastik cukup menarik sebenarnya. Dia udah mulai golden cross di area oversold. Dan penguatan atau candle ini menyusul pelemahan yang sudah terjadi selama 4 hari kemarin. Kita lihat di sini mungkin candle bullish-nya lebih mengarah ke spinning top ya, karena memang dia itu memiliki ekor atas dan ekor bawah yang cukup sama. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan strategi beli ya, entry buy dengan tingkat spekulasi yang kami rasa juga cukup tinggi juga. Kelihatan di sini sepertinya MNCN coba tertahan ya di kisaran support dia ada di area 860-an. Ini adalah support sebelumnya. Dan adanya pencapaian atau penembusan area support di perdagangan Senin atau Jumat lalu dilanjutkan dengan penguatan pada perdagangan hari Seninnya. Jadi untuk hari ini kami rasa MNCN bisa diperhatikan dan menarik juga kalau kita ingin entry buy hari ini. Target harganya kalau kita lihat secara historical pergerakan MNCN menggunakan EMA 13 sebagai area dynamic resistant. Jadi kita bisa gunakan lagi EMA 13-nya sebagai target harga pertama. Itu ada di kisaran 880-an. Dan untuk harga setelahnya atau di atas dari 880 kita belum bisa coba lihat ya peluangnya. Jadi saran kami lebih ke area 880 untuk target price-nya. Cukup menarik jika kita lihat dari indikator-indikator yang muncul ya atau yang digambarkan oleh MNCN saat ini. Oke, selanjutnya di sini ada analisa Bovin dan juga ASA. BFIN. Bovin kami rasa kalau sudah cukup menguatnya sudah cukup panjang ya dari bulan Desember lalu, dan perdagangan terakhir juga Bovin breakout area resisten, jadi kami rasa yang belum punya jelas kita tidak sarankan untuk masuk, baiknya tunggu dulu nanti adanya koreksi ya, kita harapkan koreksi juga akan terjadi di Bovin untuk sementara waktu, jadi untuk ke depan kita bisa gunakan strategi buy on weakness untuk Bovin-nya.
Apakah hari ini akan ada koreksi? Kami belum bisa pastikan, tapi setelah adanya penembusan area resisten, memang secara umum ya akan ada satu koreksi sesaat. Seperti itu. Yang jelas, tidak layak untuk masuk di perdagangan hari ini. Kalau untuk Bapak dan Ibu yang sudah punya BeFin sebelumnya, bagaimana strateginya? Saran saya kalau mungkin BeFin ini sudah memberikan satu potensial return yang cukup baik oleh yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu ya. Oke, di sini kalau saya gunakan Fibonacci retracement dari jangka atau minor trendnya ya, kalau bisa kita perhatikan minor trend yang dia berikan sebenarnya, kami rasa itu ada di area 1,618 ya. Di sini ada area resisten kedua setelah adanya resisten pertama nih di 1215. Jadi adanya pencapaian area 1300 atau resisten kedua ini layak sekali kalau saya pribadi menyarankan untuk coba dilepas dulu aja, realisasikan dulu keuntungan yang Bapak dan Ibu miliki karena nantinya bisa kita gunakan lagi ya, manfaatkan lagi adanya koreksi untuk entry buy lagi di profit. Untuk sementara waktu seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk ASA atau Adisarana Armada Tbk. Kalau dari ASA, jangka pendek sebenarnya masih bisa dibilang positif karena walaupun dari pergerakan terakhir, ASA ini coba tembus area EMA 13 sebagai dynamic support jangka pendek. Tapi di sini ada EMA 90 yang coba kita perhatikan lagi untuk pergerakan selanjutnya. Tapi dengan pergerakan ini jelas kita tidak bisa atau tidak begitu mengharapkan adanya keberlanjutan dari fase bullish-nya ya. Karena dari ASA ini memang sudah bergerak dalam fase bullish itu sejak akhir tahun kemarin, akhir tahun 2020 lalu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan ini adalah pengakhiran dari fase bullish jangka panjangnya. Kelihatan di sini ada swing high yang sepertinya ini sudah menunjukkan satu pola bearish reversal. Swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya. Perlu diwaspadai untuk pergerakan sementara waktu dari ASA. Lanjut pertanyaannya mengenai SMGR. Apakah masih boleh hold atau bisa dijual? Baik. SMGR bisa di hold atau dijual, saya rasa bisa dijual aja, Pak. Sell on strength ya, mungkin kita bisa manfaatkan karena di sini ada kenaikan jangka pendek, ada satu reversal pattern. Jadi kalau ada pola penguatan lagi atau reversal jangka pendek lagi, kita bisa manfaatkan untuk lepas saat itu. Kayak gitu. Jadi memang kita lebih sarankan sell karena SMGR ini masuk ke fase bearish yang cukup panjang ya. Kelihatan di sini area supportnya yang paling jauh sudah ditembus. Dan support selanjutnya ini cukup jauh, ada di area sekitaran 5.700-an. 5.800 ya, kurang lebih. Jadi, ya karena adanya peluang support yang mungkin bisa dituju lagi oleh SMGR, ini cukup jauh kalau kita lihat dari current price yang atau previous close kemarin ya. Baiknya dilepas dulu aja. Kalau memang sudah punya SMGR dan harapannya kita membatasi resiko atau batasi cut loss ataupun rugi yang memang sudah Bapak dan Ibu miliki gitu ya. Takutnya kalau di hold memberikan satu potensial loss yang lebih besar lagi nantinya. Dikhawatirkan seperti itu. ITMG dan KF, analisanya bagaimana? ITMG. Baik, kalau ITMG ya, sebenarnya penguatan dari batu bara kemarin itu tidak begitu berdampak terlalu banyak untuk ITMG sebenarnya karena penguatannya cukup
terbatasi. ITMG dari minor trend juga kelihatan di sini masuk ke apa ya, masih ketahan di kisaran exponential moving average 24 harinya. Kita khawatirkan adanya area pergerakan yang mendekati EMA 24 ini masih akan kembali menahan penguatan dari ITMG ke depan. Jadi kami sarankan kalau memang sudah punya ITMG di pergerakan sebelumnya dan kalau memang sudah mengantongi potensial gain, saya rasa secepatnya bisa dilepas dulu Bapak dan Ibu. Kalau belum punya, kita bisa perhatikan dulu untuk ITMG. Dari pattern-nya, kami rasa dia itu masih bergerak di kurang lebih ini bukan simetrikal, tapi ini lebih ke triangle, tapi arahnya masih menunjukkan satu tanda bearish ya, seperti itu. Pergerakannya pun mulai terbatasi dari candle dan juga dari ruang pergerakan dari TMK-nya. Saran saya memang dijauhkan kalau memang ada pergerakan yang mulai terbatasi seperti ini dan tidak memberikan satu ruang penguatan yang cukup baik. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa perhatikan lagi nanti ITMG kalau memang sudah breakout ya. Dia punya area trendline atas, kalau memang dia breakout di kisaran 21.000, baru kita bisa perhatikan lagi untuk melihat satu ruang pergerakan ataupun konfirmasi dari si pattern ini atau chart pattern-nya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, bagaimana dengan KF atau Kimia Farma TBK? Kalau dari KF, saran saya memang dilepas. Karena kalau Bapak dan Ibu coba bisa lihat ya, dan kalau kita lihat lagi dari rekomendasi Philips Sekuritas Indonesia sebelumnya, di KF itu ada rekomendasi di tanggal 29 Desember. Dengan trade buy di 2430 dan target price pertama di 2530. Target price kedua ada di 2560. Jadi bisa mulai dijual, cicil jual, dan kita harapkan hari ini Bapak dan Ibu bisa gunakan strategi sell on strength ya. Manfaatkan adanya fluktuasi atau pergerakan atau penguatan yang terjadi di KF untuk lepas. Karena dua target price yang sebelumnya kita rekomendasikan juga sudah dicapai oleh KF. Layak untuk di taking profit kalau dari kami sarannya. Lanjut, BBNI kapan waktu belinya? BBNI kapan waktu beli? Saya rasa kalau BBNI ya, kemarin juga sempat kita rekomendasikan karena ada signal breakout ya di sana. Kami rasa 7.050 bisa diperhatikan lagi ya Bapak dan Ibu untuk entry buy. Dengan harapan BBNI ini memang sudah mengakhiri fase bearish jangka pendeknya. Sorry. Jadi dia punya pola falling wedge. Di sini dia ada breakout area trend line-nya. Kita harapkan trend line atas ini atau breakout-nya ini masih akan terus tertahan ya. Maksudnya si BBNI ini nggak turun lagi di bawah atau tembus area trend line atasnya lagi. Kalau dari kami sarannya supportnya dia atau cut loss-nya, stop loss-nya itu di kisaran 6.750. 6.750. Kalau ada pencapaian area 6.750, itu berarti BBNI nggak jadi breakout. Seperti itu. Ini signal awal. Cukup positif kalau kami lihat selagi si BBNI ini masih bisa bergerak ya, momentumnya masih bisa bergerak di atas exponential moving average jangka pendeknya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari sekarang mungkin 6875 itu adalah supportnya. 6875. Kalau ada penembusan lagi di bawah 6875,
itu boleh mulai cut loss atau boleh dijauhkan aja dulu. Sepertinya seperti itu untuk pergerakan dari BBNI saat ini. Lanjut, mohon review saham Pegas. Perusahaan gas negara atau Pegas, hari ini kita juga belum sarankan dulu untuk beli, karena Pegas, kalau dilihat, kalaupun ada ruang penguatan, sebenarnya Pegas ini nggak begitu jauh ya ruang penguatannya. Kurang begitu menarik jika kita perhatikan untuk pergerakannya. Jadi bisa diperhatikan aja nanti kalau Pegas ini, support dia ini agak jauh ya, sayangnya. Support klasik dia agak jauh. Support klasik kita bisa gunakan lagi area bekas resisten, itu ada di kisaran 1280-an ya. Coba kalau kita pastikan dulu. Iya, 1280 itu adalah bekas resisten, kita bisa gunakan sebagai supportnya kembali. Nah, nanti kita lihat lagi nih di 1280 maksud saya. Kalau di 1280 ada penahanan, kita bisa spekulatif buy lagi, manfaatkan satu ruang penguatan jangka pendek untuk mendapatkan satu return yang kami rasa juga cukup menarik juga, seperti itu. Tapi sampai sekarang kita belum bisa sarankan beli dulu. Masih bisa dimasukkan ke watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Astra International dan BBRI. Astra International, yang pertama kita sarankan coba jauhkan dulu aja. Astra International kurang begitu menarik. Dia masih kelihatan masih konsolidasi di kisaran area support ya, kisaran 5.600. Dia masih ketahan, tapi ternyata resistennya juga di EMA 24, dia nggak bisa breakout lebih di atas lagi dari EMA 24, sehingga ya pergerakan dari ASI kurang menarik ya. Tidak memberikan satu potensial gain yang cukup menarik kalau kita mau koleksi. Selanjutnya bagaimana dengan BBRI? Kalau untuk BBRI masih kelihatan ada peluang untuk melanjutkan fase bearish ya. Walaupun di sini trend line-nya ini sempat di breakout, kita bisa coba perhatikan lagi nanti kalau ada penembusan di area EMA 90. Kalau EMA 90 kalau kita gambarkan lebih jelasnya ya dengan harga atau level harga di kisaran 4120. 4120 ini menjadi support saya rasa. Support kuatnya. Jadi kalau ada penembusan di 4120, Bapak dan Ibu bisa jauhkan BBRI karena potensi BBRI bisa berlanjut bergerak dalam fase bearish-nya dan area support-nya di 4050 ini cukup jauh juga, jadi sayangnya memang seperti itu. Kita sarankan masih dijauhkan dulu aja. Analisa waskita dan juga Tekim, Pak, bagaimana dengan pergerakannya? Waskita setelah right lebih sideways ya, kelihatan lebih nggak bergerak kemana-mana. Jadi memang baiknya coba dijauhkan dulu aja waskita. Kita belum bisa melihat satu signal yang cukup baik kalau kita mau masuk di saham tersebut. Lanjut, Tekim atau Ciwi Kimia. TKIM, dia kayaknya ketahan di area resisten ya. Area resisten dia di 8.025. Di sini ada bekas supportnya nih di Tekim. 8.025. Jadi adanya batasan ya, pergerakan yang sudah mulai terbatasi di 8.025, kalau yang belum punya, jelas kita tidak sarankan untuk masuk. Belum layak sepertinya. Dan kalau sudah punya, baiknya kita sarankan untuk dilepas dulu aja. Gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk pandangan dari Tekim dan juga waskita. Lanjut, bagaimana dengan technical friend dengan support terdekat di 83. Coba kalau kita lihat support terdekatnya
di area 83 tercapai selama 2 kali pergerakan. Nah, yang kita lihat di sini adalah supportnya atau si friend ini selalu tertahan di kisaran area 83, tapi dari resisten ataupun dari ruang penguatan si friend ini terbatas. Jadi dia masih ketahan di kisaran EMA 24. Jadi saran saya mungkin pola seperti ini dari minor trendnya lebih kepada descending triangle. Descending triangle ini adalah keberlanjutan dari bearish-nya. Jadi kalau si friend ini bearish sebelumnya, nah di sini bearish, kemudian kalau boleh saya gambarkan dulu, ini ada riak-riak yang lebih kecil atau minor trend. Nah, kalau kita tarik di sini, kita khawatirkan ini ada keberlanjutan ataupun signal dari descending triangle. Descending triangle potensinya breakout area support 83. Jadi untuk friend, kita sarankan untuk tidak dulu masuk. Kami khawatirkan 83 area support lagi akan ditembus oleh si friend ini. Kayak gitu. Untuk penurunannya atau potensi support selanjutnya, si friend ini kelihatan punya area support yang cukup kuat ya bisa dibilang, itu ada di kisaran 82. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nggak begitu jauh area supportnya, karena dia punya support klasik sebelumnya yang bisa dijadikan acuan untuk pergerakan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya saran dari kami. Lanjut. Kita masih coba pilihkan ya, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang sama dan semoga bahasan kita sebelumnya sudah menjawab pertanyaan oleh Bapak dan Ibu juga. BNBA, di sini kita coba lihat dulu BNBA. BNBA untuk sementara waktu dia sedang uji area resisten EMA 24. Jadi kalau ada penahanan di area EMA 24, saya rekomendasikan untuk di hold dulu aja, maksudnya diperhatikan dulu aja pergerakannya. Kalau nanti sekiranya BNBA bisa ditutup di atas area EMA 24, itu memberikan signal yang lain lagi ya, signal yang lebih positif. Tapi untuk sementara waktu kita bisa perhatikan dulu aja. Jangan terburu-buru masuk karena dikhawatirkan dengan pergerakan saat ini yang mana BNBA sudah tembus EMA 24 kalau kita lihat di sini. Dan sekaligus juga tembus EMA 13. Ini sudah apa ya? Beda dari fase sebelumnya. Ada penembusan dua area EMA 24 dan 13 ini dikhawatirkan mensignalkan adanya satu bearish trend yang bisa berlanjut ke depan. Kalau saran kami seperti itu. Selamat pagi. Bagaimana dengan MAPI dan BMRI? Terima kasih. Oke, dari MAPI, sepertinya MAPI juga punya area resisten EMA 90 yang potensi untuk menahan pergerakan dari MAP. Stokastik juga kurang begitu menarik. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini kurang lebih. Stokastiknya sudah mulai bergerak di area overbought dengan indikator volume juga ataupun transaksi juga sudah mulai tipis ya atau mulai turun dari tren sebelumnya. Saya rasa ini masuk ke fase distribusi atau jangka pendeknya bisa diartikan adanya peluang untuk bearish seperti itu. Jadi saran kami kalau udah punya MAPI sebelumnya, baiknya dijauhkan aja. Dan kalau belum punya, jelas kita tidak sarankan untuk masuk ya. Pergerakan saat itu, atau pergerakan yang terjadi saat ini memang kurang begitu menarik lagi kalau kita bisa perhatikan. Mungkin kita coba lihat ya, seingat saya MAPI sempat kita rekomendasikan di tanggal 21 Desember. Target price di 750 dan 765, saran saya ya karena sudah tembus area 765 ya,
Saat ini di area 765. Bisa dilepas dulu aja kalau Bapak dan Ibu sudah punya MAPI di periode tanggal 21 ya, jika mengikuti dari rekomendasi Philips Sekuritas, itu artinya saat ini MAPI layak untuk di taking profit. Kayak gitu. Kemarin kita rekomendasikan entry buy di 710 ya. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan posisi di level 710, jadi bisa apa namanya, bisa memaksimalkan ya potensial gain yang diterima. Kayak gitu. Tanggal 21 di tanggal ini kita rekomendasikan entry buy di 710. Walaupun di sini low-nya di 725, jadi kita sarankan coba tunggu di 710. Dan ternyata 710 itu Bapak dan Ibu bisa dapat di kisaran tanggal 27 Desember sampai 4 Januari kemarin ya. Kalau dapat di 710, ya potensial gain-nya cukup menarik. Atau keuntungan, ya potensial upside-nya di 765 cukup menarik untuk direalisasikan. Seperti itu. Selanjutnya untuk BMRI ya. Pertanyaan selanjutnya, BMRI bagaimana pergerakannya? Ternyata BMRI masih kebatas ya, pergerakannya masih terbatas. EMA 24 masih menjadi satu area resisten atau area reversal dia. Jadi saran saya BMRI coba dijauhkan dulu aja. Pergerakannya masih potensial sekali untuk melanjutkan fase sideways-nya, area sideways dia atau area support dia ya di fase sideways ini 6.850 dan 7.325. Kurang begitu menarik untuk BMRI, masih cukup panjang sideways-nya. Kita belum bisa rekomendasikan untuk beli. Karena takutnya kalau Bapak dan Ibu beli saat ini, Bapak dan Ibu harus menunggu fase sideways yang cukup panjang ini masih akan berlanjut ke depan. Kayak gitu. Mohon advice riset mengenai keadaan dari PPRO. PPRO dari teknikal jelas kurang begitu menarik ya, Bapak dan Ibu. PPRO dia punya area penahanan EMA 13, stokastik bergerak di area overbought. Jadi signal ini sudah memberikan kepastian bahwa PPRO masih akan melanjutkan fase bearish yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu. Jadi saran saya memang jauhkan aja PPRO, jangan jadikan pilihan trading karena tidak menarik atau tidak cocok ya dengan pergerakan saat ini. Dan dengan area ataupun level harga saat ini di 57, kita khawatirkan PPRO akan kembali berada di kisaran area 50, sesuai dengan pergerakan di tahun 2020 lalu ya, sampai akhir tahun 2020, PPRO kelihatan flat di area 50 ya, atau udah nggak ada lagi aktivitas pergerakan PPRO. Saya rasa seperti itu. Tingkat resikonya cukup tinggi. Oke, Nior ya, kita coba bisa bahas Nior dan kita lihat lagi pertanyaan lain. Wika, bisa buat flag kah atau enggak? Ini menarik, kita coba nanti lihat dulu ya. Yang pertama kita coba bahas tadi Emior ya, Mayora Indah Tbk. Emior, kalau dilihat Emior ini memang udah menguat cukup tinggi juga ya pergerakan sejak sejak awal tahun ini memang dia sudah menguat cukup besar atau cukup signifikan. Target harganya dia punya area support di kisaran 2280 yang sampai saat ini coba dicapai dulu oleh Emior, tapi sebenarnya Emior ini punya area EMA 90 sebagai dynamic resistance pertama. Ini bisa kita perhatikan dulu, apakah Emior ini bisa tembus area EMA 90 atau enggak. Jadi kalau yang sudah punya, saran saya mungkin untuk tingkat target price yang lebih moderate, saya rasa ada di kisaran 2230-an ya. Di sini ada 2220, jadi mungkin kisaran 2220 sampai 2230-an itu target price-nya.
Kalau dari classic support, Emior punya classic support di 2280. Jadi tinggal sesuaikan aja. Kalau ekspektasi Bapak dan Ibu masih bisa menunggu di area 2280, dipersilahkan. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin coba cicil jual ataupun bisa lepas kepemilikan di Emior secepatnya, mungkin di 2230 area yang masih bisa dicapai atau potensial untuk dituju oleh Emior untuk perdagangan hari ini. Tapi kelihatannya fase bullish jangka pendeknya ini udah mulai potensinya udah mulai berakhir ya. Stokastiknya udah mulai jenuh, dari volume juga kelihatan udah mulai nggak begitu semenarik yang sebelumnya. Jadi baiknya itu diperhatikan atau jadi salah satu tanda untuk mewaspadai pergerakan atau reversal ke depan. Tadi ya ada yang bahas untuk Wika, apakah bisa buat flag atau enggak. Wika dari minor trend, kalau kita lihat di sini, Wika, Wijaya Karya. Sebelumnya saya coba gambarkan dulu dari yang dimaksud flag adalah seperti ini ya, kurang lebih. Ini flag. Jadi bisa buat flag atau enggak, sebenarnya tinggal ada konfirmasi dari Wijaya Karyanya ini. Seharusnya Wijaya Karya kalau punya ada flag nih di pergerakan dia ini, baiknya dia breakout trendline atas. Jadi kita masih perlu tunggu dulu pergerakan dari Wijaya Karya. Kalau dia tembus area EMA 90, jelas itu bisa konfirmasi awal dari adanya pola flag. Ya, kisaran 1.200-an ya. Kalau dia capai area 1.200 saja, berarti ada breakout di area EMA 90 dan trendline atas. Ini bisa kita jadikan atau bisa kita gunakan sebagai signal awal adanya pengakhiran dari fase bearish-nya atau masuk ke candle atau chart pattern flag. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan si Wika ini kembali bergerak di bawah EMA 13 atau setidaknya dia turun lagi, sorry kalau kita gunakan Fibonacci yang koreksi, oke. Nah, kelihatan ya, saya coba hapus dulu di sini. Syaratnya yang pertama itu ya. Kalau syarat pertama, kalau memang ini bentuk flag, harusnya si Wika ini punya konfirmasi breakout di area trendline atas atau di kisaran 2000 berapa tadi? 1.200. Kalau dia tembus area 1.200, itu berarti ada breakout di dua area resisten. Tapi kalau misalkan Wika malah sebaliknya, turun di area EMA 13, di bawah malah, dan berakhir di kisaran 1.100 sampai 1.090, ini nggak jadi nggak membentuk satu signal flag yang diharapkan sebelumnya. Karena nanti kalau ada penembusan di kisaran 1.090 minimal, dia bisa lanjut lagi masuk ke fase bearish-nya. Jadi kalau ada keberlanjutan dari fase bearish, ini memang udah jelas masuk ke fase bearish-nya gitu. Karena flag-nya udah cukup jauh, dan ini udah nggak bisa lagi dikatakan sebagai flag. Seperti itu. Harusnya flag itu mungkin nggak begitu lama ya. Jadi kalau misalkan dia memang ada 3 kali, di sini ada 3 kali pencapaian area trendline atas, selanjutnya dia harusnya bisa breakout. Tapi kalau misalkan masih cukup panjang lagi, misalkan dia coba lagi tembus area trendline atas, kemudian nggak bisa dia breakout, malah sebaliknya masuk ke fase bearish lagi, saya rasa itu bukan flag ya, itu memang bearish trend. Seperti itu. Jadi untuk kasus ini atau Wijaya Karya ini ada 2 skenario yang bisa kita nilai. Antara dia bisa breakout trendline atas dan capai area 1.200, atau dia breakout di bawah trendline di bawah support EMA 13, dan apalagi dia capai di 1.090, itu udah signal bearish. Kayak gitu ya. Dua skenario kita bisa
persiapkan untuk pergerakan Wijaya Karya ke depannya. Seperti itu. Lanjut mungkin untuk pertanyaannya, bagaimana analisa untuk MARK, Mark Dynamics Indonesia Tbk, yang juga kami rasa sudah lewat dari target harga Philips Sekuritas ya. Philips Sekuritas kemarin rekomendasi di tanggal 8 Desember, cukup lama memang Mark ini sudah direkomendasikan sebelumnya, dan target harganya itu di 1130. Jauh banget. Jadi kita mungkin bisa revisi lagi untuk target harga dari Mark dengan adanya pencapaian area resisten dia di kisaran 1280, baiknya dilepas. Seperti itu. Apalagi pergerakan Mark hari ini dia bentuk candle doji, dragonfly, dengan stokastik udah bergerak lama di area overbought. Saran saya coba dijauhkan aja dulu, apalagi mengikuti rekomendasi dari tanggal 8 Desember, seharusnya memang area 1285 ini atau area saat ini, itu memang baiknya di sell aja atau di realisasikan aja keuntungannya. Ya terlepas dari itu memang teknikalnya juga sudah tembus area resisten ya, dan kalau ada penembusan area resisten, ya seperti pada umumnya, ada satu reaksi awal atau reaksi sesaat, yaitu reaksi koreksi tadi ya, secondary reaction ya, yaitu koreksi. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin karena sudah masuk pukul 9.30, kami rasa Philips Sekuritas Indonesia sudah harus berakhir, tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena Philips Morning Market Call akan selalu hadir di setiap harinya pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nggak usah khawatir, karena Philips Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya. Bapak dan Ibu bisa langsung join aja dengan link yang Bapak dan Ibu gunakan di pagi hari ini. Karena link kita sama, kita nggak pernah merubah link, dan link sebelumnya bisa digunakan untuk join Zoom webinar di kesempatan lainnya. Seperti itu. Jadi pastikan untuk tetap mengupdate perkembangan dari indeks regional dan indeks harga saham gabungan, serta rekomendasi menarik yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada segala kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.